Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa waktu, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar yang Allah perintahkan kita untuk menjaga dan memeliharanya hingga datang akhir hidup kita di dunia ini. Tentu semoga kita berharap kelak diberikan nikmat husnul khatimah, mati sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan mengkaji satu judul yaitu Tahun Baru Islam, Momen Muhasabah atau Perayaan. Ya. Tahun Baru Islam sebetulnya tahun itu adalah waktu, dan waktu itu adalah milik Allah. Sekarang waktu milik Allah, maka sebetulnya tidak ada bahwa ini waktu untuk Allah, ini waktu untuk syaitan, nggak ada. Semua waktu milik Allah, hari milik Allah, bulan milik Allah, tahun milik Allah. Karena memang Allah yang menciptakan semua itu, dan kita tidak bisa lepas dari dimensi itu. Tidak bisa lepas dari dimensi ruang, karena kita hidup di bumi ciptaan Allah. Demikian pula ketika kita menempati sebuah ruang, tidak bisa lepas dari waktu, karena melekat padanya. Dan semua waktu itu milik Allah. Cuman kemudian manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk menghitung waktu. Ada dengan beberapa pendekatan, ada dengan pendekatan matahari atau pendekatan syamsiyah, sehingga ada istilah tahun syamsiyah berdasarkan perhitungan matahari. Kemudian ada tahun qamariyah, tahun berdasarkan yaitu perhitungan bulan, yaitu bulan berorbit mengelilingi bumi. Ini ada tahun qamariyah, dan dua-duanya diakui di dalam Islam. Jangan mengatakan oh ini tahun syamsiyah, tahunnya orang kafir, tahun masehi, tahunnya orang kafir. Enggak, semua tahun itu milik Allah Jalla wa'ala. Mana bukti kalau keduanya itu diakui?
Di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, buka tafsir Ibnu Katsir surah Al-Kahfi-nya coba. Error ayat 25 ya. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Apa katanya? Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ya, Ashabul Kahfi tidur di dalam goa. Walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di dalam goa selama berapa? 300 sinin, 300 tahun. Wasdadu 9, dan ditambah dengan 9. Kenapa Allah tidak langsung dengan menyebut yaitu 9 wasalatsami'atin sinin, langsung menyebut 309? Kenapa? Kenapa disebut 300 tahun ditambah 9 tahun? Inilah margin perbedaan antara tahun Qamariyah dan Syamsiyah. Jadi kalau di tahun yakni tahun Syamsiyah itu lebih banyak daripada lebih sedikit dibandingkan dengan tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah lebih banyak, 300 ditambah 9. Kalau tahun Syamsiyah lebih sedikit. Jadi ternyata terpaut antara Syamsiyah dan Qamariyah itu setiap 100 tahun, yaitu 3 tahun perbedaannya. Setiap 100 tahun itu perbedaannya 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun selisihnya berapa? 9 tahun. Berarti dua-duanya diakui oleh Allah. Tahun pendekatan Qamariyah, Syamsiyah diakui. Baik, baca tafsirnya. Ayat 25. Ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai masa tinggalnya Ashabul Kahfi di dalam gua sejak mereka ditidurkan sampai dibangunkan kembali oleh Allah taala. Dan Dia mempertemukan mereka dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Masa tinggal mereka di dalam gua menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 300 tahun yang ditambah lagi dengan 9 tahun menurut hitungan bulan. Nah, 300
300 tahun ditambah 9 menurut perhitungan bulan tahun Komariah. Jadi kalau tahun Komariah jumlah tahunnya 309. Kalau tahun Syamsiah jumlahnya 300 tahun. Dua-duanya diakui. Artinya dalam setiap pergantian tahun, yaitu selama 12 bulan, jumlahnya sama, 12 bulan dalam satu tahun. Cuman bedanya jumlah harinya. Kalau tahun Komariah itu mesti tetap 29 30, 29 30, 29 30. Makanya lebih banyak 300 tambah 9. 309. Beda dengan tahun Syamsiah. Walaupun ada 28 tahun Kabisat, itu hanya selama 4 tahun sekali di bulan Februari. Tahun Kabisat 28. Yang sering berapa? 29 pernah? Pernah 29. Yang sering 30 31, 30, 31. Makanya dalam setahun cukup berapa? 300 tahun. Jadi semua milik Allah. Jangan mengklaim bahwa ini milik Islam. Oh, ini milik orang kafir. Enggak, semua milik Allah. Berarti semua untuk siapa? Untuk kepentingan Islam semua. Cuman perbedaannya antara satu dengan yang lain apa? Kalau tahun Syamsiah itu dipakai untuk urusan-urusan duniawiyah. Di situ ada 4 musim kalau di subtropis. Kalau di tropis ada berapa musim? 2 musim, musim penghujan dan kemarau. Ketiga kali rendeng. Biasanya ketiga bulan apa? Hah? Itu aneh, kalau sing macul nang gini. Bulan apa? Musim kemarau. Mulai April sampai Oktober. Ya, begitu masuk November rendeng, musim hujan. Untuk kaitannya dengan cocok tanam, urusan dunia itu Syamsiah. Tapi kalau urusan ibadah baru pendekatannya tahun Komariah, karena berdasarkan hilal. Orang puasa dasarnya hilal. Apa? Bulan terbit. Semua itu dasarnya hilal, bukan matahari. Jadi untuk ibadah ada Muharram, ada Safar. Kalau mau ibadah ya bulan-bulan itu yang diawali dengan terbit dan tenggelamnya bulan. Jadi dua-duanya diakui di dalam Islam. Makanya tidak ada istilah tahun baru kafir, tahun baru Islam. Semua tahun baru milik Allah. Cuman orang sekarang kan mengklaim, oh ini tahun baru kita ini. Kemudian muncul istilah Hijriyah. Padahal sebelum Rasul hijrah ke Madinah, tahun itu sudah ada atau belum? Tahun Komariah sama tahun Syamsiah sudah ada, berjalan. Hijriyah itu kenapa? Momentum di mana saat itu Nabi SAW diperintah hijrah ke Madinah. Baru kemudian sejak saat itulah ditetapkan tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah tahun berapa? Halo? Tahun 1. Dan tahun Hijriyah ini memakai pendekatan apa? Komariah. Sebelumnya tahun Syamsiah sudah jalan atau tidak? Sudah jalan dua-duanya. Lahirnya Nabi tahun berapa? 571 misalnya. Lahirnya Nabi Isa itu dijadikan tonggak sebagai tahun apa? Masehi tahun 1 Masehi.
Sebelum itu ada istilah BC dan AC. BC, before Christ. Before Christ itu berarti apa? Sebelum Masehi. Ada after Christ, setelah Masehi. Tonggak pertamanya tahun Masehi itu lahirnya Nabi siapa? Isa. Sekarang pertanyaannya, Nabi Isa wong kafir apa wong muslim? Halo? Muslim. Nabi Isa orang muslim. Cuman semakin kesini barulah semakin tampak jelas karena adanya tradisi. Tradisinya orang-orang merayakan tahun baru, kalau itu tahun Masehi mereka hura-hura. Baru kemudian untuk sebagai antitesis, ya, perilaku orang-orang kafir, antitesisnya apa? Buat sendiri tahun baru Hijriyah atau berdasarkan Qamariyah. Bukan melakukan atau pergantian tahun dengan hura-hura, tapi dengan ibadah. Ya hati-hati, bisa jadi orang merayakan tahun baru Masehi, pergantian Desember ke Januari, orang berbuat maksiat, zina, khamr diminum, ya kan, hura-hura. Tapi perayaan tahun baru Hijriyah bisa jadi pergantian Zulhijjah sampai ke Muharram, apa yang dilakukan? Perbuatan bid'ah. Nemen di maksiat mbek bid'ah. Halo. Ngumpulno wong la illallah. Salapangan full. Zikir dihitungi sampai ribuan. Ini apa? Dalam rangka menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Yang dilakukan amalan yang menyimpang, melakukan zikir yang tidak dituntunkan. Apa tidak dituntunkan? Hitungan-hitungan yang mereka tetapkan. Karena hitungan itu merupakan syariat, dan tidak boleh orang menetapkan hitungan kecuali apa? Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh menetapkan ketetapan kaifiyah ibadah, apakah bacaannya, kemudian tata caranya, kemudian hitungannya, kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Maka jangan tertipu antum dengan perilaku-perilaku menyambut tahun baru Hijriyah, kemudian melakukan zikir-zikir. Ternyata zikir itu tidak dituntunkan dalam Islam. Lantas apa bedanya dengan mereka yang merayakan tahun baru Masehi? Mereka hura-hura, minum khamr, bahkan melakukan perbuatan ikhtilat, khalwat, bahkan puncaknya adalah zina. Sama dua-duanya adalah perbuatan maksiat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau kita bicara muhasabah, itu baik tidak tahun Masehi ataupun tahun pendekatan Hijriyah atau tahun Syamsiyah ataupun Qamariyah, semua itu dipakai untuk menghisap amal perbuatan kita. Itulah yang disebut muhasabah. Dan muhasabah itu bukan tahunan. Muhasabah tahunan. Muhasabah itu setiap hari. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah amalmu, hisablah dirimu sebelum kau dihisab kelak. Dihisab di mana? Di hari penghisapan, di padang mahsyar. Jadi kau usah ngenteni tahun baru. Setiap hari. Lah nek durung tahun baru terus mati saiki, padahal kurang pirang dino iki. Halo. Wis engko aku muhasabah. Nanti kalau pas waktu apa? Hah? Pas waktu pergantian tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah, saya akan muhasabah. Meneh mati. Bagaimana? Tidak sempat menghisap di dirinya.
Maka jangan muhasabah itu introspeksi diri, mawas diri, menghitung amal-amal perbuatan kita daripada menghitung amal-amal orang lain. Hisablah diri kita sendiri. Itu tidak nunggu waktu tahun baru. Maka kalau bisa itu tahun baru ya biasa, nggak ada bedanya tahun baru dengan tidak tahun baru. Di negeri yang menegakkan tauhid, mana negeri yang menegakkan tauhid? Kenderoai la ilaha illallah. Mana? Gak semua Arab. Arab apa? Arab Saudi. Mana enggak kendero mau tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mene awakmu melbu ndi? Melbu penjara. Padahal dulu waktu perang kemerdekaan benderanya Hizbullah, salah satu di antara detasemen ya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu benderanya Hizbullah, tahu, merah putih, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hurung ya, sampean ditutup dari sejarah. Semangat jihadnya tidak sekedar membela bangsa negara, tapi membela din agama Allah Jalla wa'ala. Karena cita-cita mereka tinggi, mati syahid. Tidak hanya sekedar mendapat gelar pahlawan, tapi ingin mati syahid. Nah, kembali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana negeri yang menegakkan tauhid? Saudi Arabia. Pertanyaannya, baik perayaan tahun baru Islam dari Zulhijjah ke Muharram atau dari Desember ke Januari, ada perayaan nggak di sana? Nggak ada, biasa-biasa saja. Dalam rangka mengkonter di negeri kita, dalam rangka mengkonter perayaan tahun baru Masehi Desember ke Januari, kita mengkonter dengan apa? Merayakan tahun baru Islam, pergantian Desember ke Muharram dengan amalan-amalan ibadah. Kenapa dikhususkan ibadah pada saat itu? Nggak ada. Ibadahnya setiap hari, nggak usah nunggu waktu perayaan. Yang lebih ironi lagi, amalan ibadahnya menyimpang, amalan bid'ah. Melakukan zikir nggak ada tuntunan. Malam-malam kumpul ya, mengerahkan massa, zikir bersama, digiring pelan-pelan sama setan. Akhirnya ono musike, katanya musik Islami, kentrungan. Alasannya moco solawat. Hati-hati, jangan menciptakan amalan-amalan baru yang tidak ada tuntunan. Cukup perayaan kita itu dua. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari Id kita. Allah mengganti dengan dua hari raya besar, Iddain, Idul Fitri wa Idul Adha. Maka kalau kita ditanya tentang kapan kita bermuhasabah, setiap saat. Tidak usah nunggu pergantian tahun. Nanti sebelum tidur kita hisap amalan kita hari ini. Mau aku laupo ayo. Isuk mau. Ya Allah, aku mau nyelentik anake tangga rek. Ya Allah, aku mau nggodha bojone wong. Pernah enggak setiap hari menghisap diri kita, introspeksi terhadap diri kita, apa dosa-dosa yang telah kita lakukan hari ini? Itu mestinya lebih bagus. Tidaklah orang yang hidup itu dia akan berada pada tiga posisi. Tiga posisi itu, pertama masa kini, kedua masa lalu, ketiga
masa depan. Semua yang hidup pasti dia berada pada posisi itu. Masa lalu berarti yang lewat, masa kini yang sedang dia hadapi, masa depan yang insya Allah dia akan lalui. Tapi belum apa sudah? Belum. Nah, kita setiap hari masa kini berarti itu diperintahkan oleh Allah feedback ke belakang, melihat ke belakang. Tujuannya apa? Mengevaluasi. Saat ini kita sedang mengevaluasi sesuatu yang telah kita lakukan kemarin, yang lalu. Untuk apa? Mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Begitu konsepnya. Hari ini kita lakukan apa? Introspeksi diri, muhasabah. Bagaimana caranya? Melihat masa lalu, dijadikan pelajaran untuk lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah firmankan, buka surah Al-Hasyr, tafsir Ibnu Katsir. Siapkan tafsirnya. Kita bahas tafsir ini. Ini biasanya ngaji ini judulnya tafsir iki tok dudu. Padahal muhasabah ya tafsirnya surah Al-Hasyr. Surahnya 59 Al-Hasyr. Ya, ayatnya yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa katanya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Rincian dari takwa, biasanya kalau diperintah bertakwa, setelah itu ada rinciannya. Kalimat sesudahnya itu elemen-elemen dari takwa. Dan dalam hal ini elemen takwa itu adalah muhasabah, evaluasi. Kalimatnya bagaimana? Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Ini menunjukkan masa apa? Hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Itu berarti menunjukkan masa apa? Hah? Perintah ini datang pada setiap zaman, termasuk pada zaman kita. Ketika ayat ini kita dengarkan hari ini, saat ini, detik ini, kalimat ini, berarti masa apa? Hah? Iya, masa kini. Kan tadi sudah diterangkan ada 3 dimensi waktu. Waktu sekarang. Nah, waktu sekarang kita ini apa? Diperintah wal tandur, hendaklah kau memperhatikan. Itu kemarin apa akan datang? Hendaklah kau memperhatikan. Perintah ini datang kemarin. Kita dengerin perintah ini loh. Kemarin apa, sekarang apa, besok? Perintah ini datang saat kita mendengarkan ayat ini. Ya sekarang.
Kalimat wal tandur itu artinya kau berada di satu zaman. Kapan? Ya saat dimana kau mendengarkan ayat ini. Wal tandur nafsun. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Kapan? Ketika jiwa itu mendengarkan ayat ini. Karena dia mendengarnya. Karena dia berada di waktu saat dia mendengarnya. Kemudian ma qaddamat, apa yang telah dikerjakan, berarti ini objeknya yang harus diperhatikan. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Ma qaddamat, apa yang telah lalu. Berarti masa apa? Masa lalu. Masa lalu bisa jadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bisa jadi sebulan yang lalu, bisa jadi sepekan yang lalu, bisa jadi sehari yang lalu, bisa jadi sejam yang lalu. Itu masa lalu. Karena kita tidak akan bisa kembali. Tapi kita diperintah feedback, memperhatikan yang tadi kita lakukan. Mau asar laupo, mau zuhur laupo, mau isu setelah subuh ngapain? Itu masa lalu kan? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi harian kita diperintah untuk bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan tadi? Ma qaddamat, itu kalimatnya. Lighoda. Apa ghoda itu? Untuk kepentingan esok hari. Berarti masa apa ini? Masa depan. Kapan esok hari? Bisa besok, bisa besok lusa, ya. Dan yang jelas untuk kepentingan kehidupan akhirat. Karena pasti kita melaluinya. Seandainya kita besok tidak bertemu dunia, pasti kita akan bertemu barzakh. Saya ulang, seandainya besok kita tidak bertemu dunia, turu gak tangi, bablas, pasti kita akan berjumpa dengan barzakh semua. Dan setiap yang sudah memasuki barzakh menunggu waktu sampai dia masuk ke dalam kehidupan akhirat. Ini konsepnya ini. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah dikerjakan di masa lalu untuk kepentingan kehidupan yang akan datang. Aku ingin laupo yo. Waduh, aku ingin ngentit duite Pak Joy. Berarti dia feedback, mengingat dosa masa lalu. Dia sudah benar melakukan muhasabah. Terus apa yang harus dilakukan untuk kepentingan akhirat? Kalau tidak diselesaikan sekarang, apa nanti yang terjadi? Dia akan diperhitungkan di akhirat. Makanya perintah untuk minta kehalalan itu sekarang. Coba buka Bukhari nomor 1171. Sebelas tujuh satu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Siapa yang merusak nama baik atau buta atau harta benda orang lain, maka minta maaflah padanya. Benar, sampai di situ. Mangkana lahu mazlamatun, siapa yang melakukan perbuatan zalim, min irdihi au mim malin, dalam perkara kehormatan, nama baik atau harta benda orang lain. Siapa yang melakukan kezaliman, berarti masa apa ini? Masa apa?
masa lalu, walaupun 2 jam yang lalu. Sapa sing ngrasani wong ambek ngentet donyane wong, berarti masa lalu, walaupun tidak setahun yang lalu, nggak jauh dari saat ini, mungkin beberapa jam yang lalu. Maka hendaklah, nah ini berarti masa kininya. Apa yang harus dilakukan? Lanjut. Hendaklah minta kehalalan, ya kan? Falyatahallalhu, mintalah kehalalan. Kapan? Diulangi. Maka minta maaflah kepadanya sekarang ini. Sekarang ini. Apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan dosa berupa kezaliman, harta dan juga kehormatan, nama baik, mintalah maaf. Falyatahallalhu, mintalah kehalalan. Kata Nabi, al-yaum, apa al-yaum? Now. Sekarang. Berarti masa kini. Sudah masa lalu, sudah jelas dievaluasi. Kapan mengevaluasinya? Masa sekarang, masa kini. Untuk kepentingan apa? Kenapa kok kita harus minta maaf, minta kerelaan? Kenapa? Apa kata Nabi? Sebelum datang hari di mana mata uang tidak laku lagi. Qabla ya'ti yauma la dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana dinar, dirham tidak berlaku. Kapan? Kapan itu? Hari kiamat. Masa apa? Masa apa berarti? Masa depan. Jadi sekarang hari ini kita diperintah menyelesaikan urusan, meminta kehalalan, meminta maaf apa yang telah kita lakukan tadi, kemarin, atau masa lalu berupa perbuatan zalim kepada orang lain. Untuk kepentingan apa? Masa yang akan datang. Kenapa? Masa yang akan datang, hari kiamat, ada penghisapan. Qabla ya'ti yauma la dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana mata uang tidak berlaku. Apa yang terjadi nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Iya. Fayakhudhu ajra amalis salihin, maka diambillah pahala amal solehnya biqadarin mazlamati, sesuai dengan kadar kezaliman, aniaya yang telah dia lakukan. Nanti begitu, Pak. Itulah hari penghisapan. Makanya hisaplah sekarang, perhitungkanlah sekarang sebelum nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Maka sekarang kita diperintah untuk menghisap diri. Siapa yang melakukan penghisapan itu? Diri kita sendiri. Ojo wong liya kok menghisap. Dan kita juga jangan menghisap orang lain. Apa kon menghisap orang lain itu? Sampean iku ngene, sampean iku ngene, sampean kamu ngene, sampean iku pinter nek kon ngisap wong liya. Deloken jitokmu. Kan bahasanya gitu kan. Kan gak ndelok awakmu dhewe. Nek dikongkon menghisap orang lain cek pinter e. Makanya jangan menghisap orang lain. Apa? Hisaplah dirimu sendiri. Ini contoh ayat yang memerintahkan kita untuk muhasabah. Apa yang telah kau lakukan di masa lalu itu sebagai penyebab nanti hancur binasanya kau di masa yang akan datang. Kalau orang sudah diambil pahalanya, diambil pahalanya, bisa habis nggak? Habis. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Habis pahala
dosa bertambah. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, "Al-muflis fina," orang yang bangkrut di kalangan kita itu, "man la dirhaman wala mata'," orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata', tidak punya perhiasan. Kata Nabi, bukan. Ternyata bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu al-muflis, kata Nabi, buka Muslim 2211 2211. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah kamu apa arti muflis? Muflis. Bangkrut atau pailit. Pakai fa ya. Muflis. Bukan mukhlis. Kalau pakai kha mukhlis bener. Orang yang ikhlas itu mukhlis. Kalau muflis dari kata falasa. Makanya falas itu kok cocok ya, itu penghancur itu. Muflis itu bangkrut artinya. Kemudian muflis menurut kamu ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Itu kata para sahabat. Kemudian jawab Nabi, sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datanglah di hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat. Orang yang muflis, al-muflis fina, orang yang bangkrut di kalangan kita, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin, bawa pahala salat, puasa, zakat, tapi karena dia tidak bermuhasabah, menghitung-hitung kejelekannya, menghitung-hitung kebaikan nggak perlu, Pak. Aku mari teko haji rek nang kono salat nang Masjidil Haram 1.000. Aku nang kono saulan nek tak hitung-hitung umpama aku gak salat nang masjid nek nang Indonesia ketokane sik susuk, ketokane masih sampai mati. Iku hitung-hitung kebaikan iku berarti nggak boleh. Yang harus dihitung apa? Keburukan kita yang harus dihitung-hitung. Untuk apa? Segera dihapus, dianulir. Maka orang yang tidak bermuhasabah banyak nanti datang di akhirat dengan pahala yang banyak, tapi karena dia tidak muhasabah, dia datang membawa dosa. Dalam hadis ini disebutkan ada 5 dosa yang dia datang. Pertama apa? Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. 1. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, qad syatamahada, dengan membawa dosa, mencaci maki orang. Saking mangkeli wong dilokno, dipisui, mangkel titik, hitungan piro mesomu bendino. Ini jangan dianggap remeh loh, ini dosa ini yang nanti berat di akhirat. Pahalamu bisa diambil oleh orang-orang yang dulu kau caci maki. Nek ngilok-ngilok no, entek ngame, kurang golek. Sing jenenge penghuni Bonbin disebut kabeh. Sing sikil papat sampai sing gak duwe sikil lho kowe. Wong disebut ya, sebut kewan kabeh. Nah ini
syatama hada, 2, menuduh orang, wa qadhafa hada, menuduh orang, menuduh tanpa bukti. Kalau mencaci maki bisa jadi di hadapannya langsung. Kalau menuduh bisa jadi di balik orang itu nggak tahu tapi dituduh. Hati-hati, nanti akan dibongkar di akhirat. Lu Ustaz, kan yang menuduh kan, yang dituduh kan nggak tahu sama orang yang nuduh, akhirnya sama-sama mati. Iya, sekarang di dunia, di akhirat itu semua rahasia dibuka. Ibarat video klip itu akan ditunjukkan semuanya. Makanya orang-orang yang terzolimi itu semua akan menuntut balas, karena ternyata tahu di balik itu dia telah dizolimi oleh fulan. Yang ketiga, memakan harta orang, wa akala mala hada, pernah memakan harta orang lain dengan cara batil. Itu perlu diintrospeksi dan minta maaf sekarang juga. Cak, sepurane cak yo, wit pelemu iki tak entekno cak. Mangkane tak tinggal mulai nang desa, pelem tak blongsong, bareng tak buka kosong. Tak pikir dipangan codot, tibake codot ndak sireng sampean cak. Minta maaf, yo cak sepurane cak. Gak. Ya apa nek ngono? Aku njaluk ganti sakarung. Karena kita berharap di akhirat urusannya tuntas, pahala kita tidak diambil. Berani nggak ganti sakarung? Halo, sampean duwe sakarung piro Pak? Kecil. Yang penting jangan sampai nuntut di mana? Selesaikan sekarang. Ini namanya muhasabah. Diingat-ingat dosa-dosa kita masa lalu kemarin itu. Dan gak ngenteni tahun baru. Apa ngenteni tahun baru itu? Tahun baru biarkan yang merayakan. Jangan kita ikut-ikutan. Lakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, anggap biasa, turu biasa, tangi tahajud, biasa seperti biasa. Nggak perlu ada acara khusus, kompol-kompol, ayo rek zikir, maca Quran bareng, sholat tahajud bareng. Nggak ada tuntunan begitu. Walaupun sholat tahajud biasa. Setiap hari kita muhasabah. Jangan mengkonter amalan maksiat dengan amalan bid'ah. Antum mengadakan acara yang tidak ada tuntunannya. Hati-hati. Wa akala mala hada. Yang keempat, wa safaka dama hada wa daraba hada. Apa? Pernah membunuh orang. Insya Allah jenengan mboten nate. Tapi nek mateni nyamuk bendino. Tapi yang dimaksud membunuh di sini manusia. Berat, itu dosa besar. Tapi yang kelima apa? Dan pernah memukul orang. Eling-elingen biyen sampean tahu gepuk sopo. Enggak ada alasan, maling sandal ketangkep. Terus sampean melok-melok ngantemi. Boleh nggak kita memukuli orang yang ketangkep karena nyuri sandal di masjid? Boleh nggak? Nggak boleh. Siapa yang membolehkan antum mukuli dia? Apa alasannya memukuli? Antum dihisab nanti di akhirat. Dia kan nggak terima. Cak sampean lapo? Biar ngantemi aku. Kon nyolong nang sandal soalnya. Ya. Hatta sandalnya yang dicuri, dia nggak berhak untuk memukul. Karena yang berhak memukul itu adalah orang yang ditetapkan hakim menjadi eksekutor. Dalam Islam sudah ada aturan syariat. Mencuri kalau sudah lebih dari nisab 3 dirham, had, potong tangan. Di bawah itu mungkin ada kebijakan ditetapkan oleh hakim, apa? Dicambuk. Tapi nggak sembarangan orang yang disuruh nyambuk menghukum yang ditetapkan oleh hakim hukuman. Tidak semua orang main hakim sendiri. Kadang maling sepeda motor mati, garing, ngeringking, diobong. Ono nggak? Siapa yang membolehkan seperti itu? Islam tidak seperti itu. Islam itu agama yang tertata rapi, sistem hukumnya gak sembarangan, orang main hakim sendiri. Kalau itu dilakukan nanti akan dihisab di akhirat. Nah, hal-hal seperti itulah diingat-ingat. Biar yang kelima, tahu gepuk sopo sampean.
Iya rek ben aku tau ngantemi koncoku nang SD. Saiki arek isih ono tanggoku njaluk sepuro. Terus aku gak gelem nyepuro sampean, aku mangkel Cak. Kecuali sampean neraktir aku tak sepuro. Kira-kira gimana kalau dia minta ditraktir? Budal? Budal. Ngono lho. Itu namanya muhasabah. Dan itu tidak nunggu tahun baru. Setiap saat minta pertolongan kepada Allah untuk melakukannya. Terutama sebelum tidur ya. Sebelum kita ini ada kepastian besok kita bisa bangun atau tidak bisa bangun, makanya muhasabah. Apa yang telah dilakukan tadi siang, tadi pagi, tadi sore sebelum kita tidur, minta ampunlah kepada Allah. Kalau itu dengan hubungan sesama manusia, azamkan untuk bertemu dan menyelesaikan urusannya. Baik, azan dulu, nanti hadisnya dituntaskan. Silakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan hadis tadi. Kemudian ketika dia datang di hari kiamat dengan membawa dosa, apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang tersebut? Fayakhudhu hadza min ajri amalis salih, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ini kebaikannya, ini kebaikannya.
diambillah itu pahala amal solehnya. Lanjut. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Wa turiha finnar, akhirnya orang itu karena dosa-dosanya bertambah, pahalanya habis, dicampakkanlah dia ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Baik, kembali kepada surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini diturunkan oleh Allah dengan asbab datangnya sekelompok orang-orang Mudhar. Orang-orang Mudhar ini Bani Mudhar ya, yang datang di waktu sebelum atau menjelang zuhur ketika itu. Mereka datang, suku Mudhar ini beberapa orang ya, berkelompok, tapi dengan penampilan yang sangat prihatin karena kefakirannya. Dia datang itu tidak memakai alas kaki, telanjang dada karena saking melarate, Pak, dan memakai pakaian dari kulit binatang, termasuk kulit macan ya. Itu menutup mulai pusar sampai lutut tok, dan membawa pedang di punggungnya. Gambarannya kaya apa nih ngono, Pak? Nyeker, gak kelambian, cawetan ya, nutup hanya aurat aja dengan kulit hewan, terus bawa pedang. Gambarannya apa? Kaya apa? Kaya Tarsan. Filmmu lah. Ya, gambarannya seperti itu. Ini saking miskinnya. Sedih melihat itu Nabi. Akhirnya Bilal disuruh qomat. Kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhur Nabi naik ke atas mimbar dan berpidato. Salah satu ayat yang dibaca ya ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Baik, baca tafsirnya, silakan. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu sampai akhir hayat. Lalu dia membaca ayat yang terdapat pada surat Al-Hasyr, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Seseorang menyedekahkan sebagian dari dinar. Ini langsung ya, langsung dipotong ya. Kisah yang tadi, gak apa-apa, itu lanjutannya ini. Jadi setelah Nabi naik mimbar membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan seterusnya, kemudian hendaklah kalian memperhatikan tentang apa yang telah kau kerjakan di masa lalu untuk kepentingan akhirat yang akan datang. Maka banyak sahabat tersentuh dengan ayat itu. Mereka pulang membawa apa? Ada yang bawa kurma, ada yang membawa pakaian, ada yang membawa makanan. Ditumpuk, makanan kumpul makanan, pakaian kumpul pakaian. Lanjut. Seseorang menyedekahkan sebagian dari dinar, dirham, pakaian, satu sok gandum dan satu sok kurma, hingga akhirnya beliau mengatakan, meskipun hanya dengan satu belah kurma. Kemudian ada seorang dari kaum Ansor yang datang membawa satu kantong. Hampir saja telapak tangannya tidak mampu mengangkatnya, bahkan memang tidak mampu. Lalu orang-orang itu mengikuti sehingga melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Karena sebab beberapa orang saja, yang lainnya pada ikut semua, Pak. Mengikuti jejak beberapa orang yang tadi mengawalinya. Karena tersentuh dengan ucapan Nabi, sehingga beberapa orang tergerak hatinya untuk mensedekahkan hartanya, sehingga terjadilah dua tumpuk harta, makanan, pakaian dan yang lainnya. Kemudian sehingga melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri bagaikan disepuk emas.
Wajah beliau bagai disepuh dengan emas, sumringah. Padahal tadi sedih Nabi melihat gara-gara kedatangan yakni Bani Mudhar. Bani Mudhar itu sukunya Rasulullah, dari kalangan Bani Mudhar ya. Kemudian lanjut. Kemudian beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah yang baik itu dan pahala orang-orang yang melakukannya sesudah dirinya. Ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi ya, ketika setelah bertumpuk makanan, pakaian dan yang lainnya, Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Dan ini bukan perkara baru, tapi sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu apa? Sodaqah. Barang siapa menghidupkan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Sampeyan ngadakno pengajian, mari ngono tonggo sampeyan ngadakno pengajian sesuai syar'i, sampeyan dapat royalti, pahala dari mereka. Di samping pahala sendiri. Sampeyan ngaji biyen wong loro, mari ngono dadi wakeh gara-gara sampeyan ngejak kanca-kancane, maka kita dapat pahala dari masing-masing orang yang hadir di majelis ilmu itu. Ini namanya melipat gandakan pahala dengan menghidupkan sunnah. Dan itu ghairu ayyanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak itu, full pahalanya. Jadi pahalanya di copy paste untuk kita. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, itu juga berlaku sebaliknya. Apa kata Nabi? Tanpa mengurangi dari pahala itu sedikit pun. Dan barang siapa memulai suatu sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa sunnah yang buruk itu dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk. Jangan ini diartikan apa? Sunnah yang buruk berarti ada apa? Ada bid'ah hasanah, nggak ada. Karena ada sunnah sayyi'ah. Berdalil dengan adanya sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Kemudian mengatakan ada bid'ah, itu ada dua, bid'ah yang jelek berarti ada bid'ah hasanah, nggak ada. Yang dimaksud sunnah sayyi'ah ini apa? Perbuatan orang yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, kemudian kita hidupkan, dan ketika kita setelah menghidupkan ini, banyak orang yang mengikuti jejak kita. Ini yang dimaksud man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang menghidupkan tradisi perbuatan yang buruk, falahu wizruha, maka dia akan mendapat dosa dari perbuatan itu. Wa wizru man amila biha, dan juga dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Sampeyan nanggone desa pertama kali nanggap orkes, setelah sampean tonggo kanan kiri melo, dan lebih dahsyat kalau orkesnya jenengan masih sopan, begitu setelahnya orkesnya serono, ngebor, mari ngebor ngecor, ya kan? Antum dapat dosa sebanyak orang-orang yang mengikuti jejak langkah antum. Kenapa? Karena antum sebagai sponsorship dulu, sebagai promotor, sebagai pioner. Hati-hati, sebagai promotor kejahatan, sebagai pioner perbuatan maksiat, sebagai penggerak atau yang mengawali perbuatan bid'ah,
Setiap perbuatan bid'ah yang kita lakukan kemudian diikuti oleh banyak orang, kita mendapatkan dosa yang sama, dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa lanjut. Tanpa apa? Tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Inilah yang dibaca oleh Nabi berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan muhasabah tadi. Ya, hati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sengaja, tanpa sadar justru kita membuka peluang kebinasaan bagi diri kita sendiri. Wal iyadu billah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah yang akan datang lebih diperdalam lagi tentang unsur-unsur muhasabah itu bagaimana, ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika orang yang meninggal itu sudah meninggal? Menikah atau meninggal? Meninggal. Oh, meninggal. Bagaimana cara minta maaf? Sudah berikan solusi. Ya. Sekarang bentuk kezolimannya apa? Kezoliman itu ada 3, kan? Dalam hal darah, dalam hal harta, kehormatan dan harta. Dalam hal darah, kini mateni wong. Apa menek mateni ini gak ketok. Pengi-pengi glodak tar. Mari ngono wetenge melembung. Gak suwe bisa dibuktikan nggak santet seperti ini? Polisi bisa membuktikan nggak? Nggak bisa. Adanya kemenyan, golean, nggak ada hubungannya dengan kematian orang, ya kan? Susah membuktikannya karena korelasinya nggak match. Gitu. Nah, ada orang membunuh dengan cara seperti itu. Dia lepas dari jerat hukum. Kemudian dia tobat kepada Allah. Tapi pertanyaannya, ini termasuk kezaliman kepada sesama nggak? Allah tidak akan mengampuni sebelum orangnya mengikhlaskan. Kon lapo biar nyantet aku sampai mati? Pertanyaannya, kapan menyelesaikannya kalau sudah kasus seperti ini? Halo, bisa nggak diselesaikan di dunia? Di mana? Di akhirat. Kecuali kalau membunuhnya tidak dengan cara seperti itu, terang-terangan. Kemudian ditegakkan hukum Islam, yaitu kisos. Selesai di kisos, dia sendiri juga ikut mati, selesai. Dosanya 0, 0. Tapi dosa membunuhnya tok yang 0. Dosa-dosa yang lain masih ada kalau tidak ditobati juga. Ini dalam hal dalam hal darah. Yang kedua dalam hal kehormatan, nama baik, mencemarkan nama baik orang lain. Orangnya tidak tahu, ya nanti urusannya di akhirat. Kalau nggak tahu, karena tahunya di akhirat. Kalau orangnya tahu, kemudian dia menuntut kepada kita, sampean lapo cak ngelek-ngelek no aku. Jari aku ngene, jari aku ngono. Cek jate sampean cak. Dan kita nggak minta maaf, dan orang itu nggak rela sampai mati, maka urusannya di mana? Di akhirat. Sepuro nih cak, aku biyen khilaf, kak ridho aku, kak rela. Sadurunge sampean nulis nang surat kabar permintaan maaf, saya minta maaf telah mencemarkan nama baik Fulan bin Fulan. Sejak saat ini saya tidak akan mengulangi lagi. Beli 1 halaman koran. Piro sak halaman koran ini? Saya ona nggak koran ini saya? Mahal nggak 1 halaman? Mahal, jutaan, bisa puluhan juta. Kalau kau punya duit, lakukan. Nama orang itu terrehabilitasi, dibersihkan nama baiknya. Setelah apa? Disiarkan di media. Sekarang medianya bukan media cetak, media elektronik. Viralkan kalau antum minta maaf. Ya, viralkan ke platform. Kalau kita pernah melakukan perbuatan zalim, nggak video shot, Facebook,
TikTok, IG, YouTube. 4 platform bikin shot permintaan maaf. Saya atas nama Fulan bin Fulan meminta maaf kepada saudara Fulan bin Fulan yang telah saya cemarkan nama baiknya. Itikat baik saya semata-mata karena ikhlas karena Allah, agar jangan sampai saya akan dituntut oleh Fulan bin Fulan kelak di akhirat. Kalau orangnya ridho dengan video itu sehingga namanya terrehabilitasi, selesai. Nanti antum nggak dituntut di akhirat. Kalau dia nuntut, dudukno iku video ini. Iki lho biyen YouTube-mu. Masa ono HP-nya bisa hancur. Tapi mudah bagi Allah untuk menunjukkan kembali, karena semua sudah terikot dalam perjalanan hidup. Semua terikot. Karena kita punya sistem di otak ini merekod seluruh perjalanan hidup kita. Ini super memori ada di otak kita ini. Perjalanan hidup kita mulai lahir, bahkan sampai sebelum lahir, sampai mati ada di otak kita. Itu nanti file itu ya yang akan dibuka oleh Allah Jalla wa'ala. Semua terekam. Orang nggak bisa mengelak. Belum lagi yang eksternal. Ada internal di otak kita, memori. Ada yang eksternal, rokibun, atid. Rokib dan atid. Ini eksternal. Dia sebagai saksi. Di samping dia juga punya apa? Cacatan. Nggak bisa mengelak orang itu. Tubuh kita juga bisa menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Nggak akan bisa mengelak orang dari dosa, walaupun dia selamat dari jerat hukum saat di dunia. Di akhirat nggak akan bisa selamat. Ini. Jadi kalau nggak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Harta, nah sekarang harta. Kita punya utang, durung nyaur. Memang niat ngemplang, wong wis mati. Ini masih ada kesempatan. Pertama, cari ahli waris. Cak, aku biyen duwe utang bapakmu. Lu iya ta? Iya. Piro? 100 juta. Loh, cake ini aku gak ero, aku gak ono catetane. Iya, saiki aku sadar pengen balekno. Iki jane dadi warisan keturunane. Berikan 100 juta. Bungane ndi? Gathek. Jeluk bunga. Kalau bunga biyen aku utangi sakmene. Yo gak iso, Cak. Ya wis nek ngono diitung emas ae. Biyen emas tahun sakmene 1 juta pirang gram. Ya wis tak sahur sesuai gramnya. Wah, wong apik iki. Gelem bayar sesuai dengan konversi harga emas. Bagus. Walaupun itu bukan bunga, mestinya kalau utang emas bayar emas, utang rupiah bayar rupiah, mestinya begitu. Tapi ya duit wis gak bejaji. Lah utange biyen duit sik ana regane. Utange 100.000 zaman biyen. Tahun 80, 100.000, gede gak? Gede. Saiki 100.000. Yo gak gelem wong dibayar. Kalau mungkin dia tidak rela, ya nego. Intinya selesaikan. Kalau tidak ada ahli waris, apa yang dilakukan? Ada alternatif kedua. Digoleki mumet sak Indonesia, ngelutak gak nemu. Ternyata kuwabe wis mati atau hilang, tak tentu rimbanya kemana. Apa yang dilakukan? Sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia. Di tempat yang tepat sasaran, di masjid, anti asuhan, ya. Sedekah nang nggone bojo dhewe, bojo lan mumet lan duwe. Ya. Aku diutang nang Cak ini Fulan ya. 1 juta kita sedekahno atas nama dhewe tapi nang bojone. Ya, jadi di tempat yang tepat. Nah ini. Itu cara alternatif kedua. Yang ketiga, kita nggak mampu melakukan itu. Apa yang kita lakukan? Bawalah pahala sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat wong podo teko jaluk
pahala, minta keadilan di hadapan Allah, pahala kita masih banyak. Dijaluk rono, dijaluk rini, dijaluk wong iku, bisa entek kalau persediaan kita sedikit. Makanya bawa pahala sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, bisa nggak mendeteksi berapa banyak pahala yang kita bawa? Halo? Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Makanya orang kalau ingat seperti ini, orang itu hati-hati. Jangan gampang-gampang nyalai orang. Jangan gampang-gampang mendolimi orang. Meskipun dengan lisan. Nyelatu wong, ngilok-ngilokno wong, ngelabrak wong. Kadang-kadang kalau sudah mulut ini lucu, alias apa? Lunyu, cucuke ya, lucu ya. Ya, ngomong itu udah nggak terkontrol, sudah lebay, sudah berlebih-lebihan, ngilok-ngilok wong ya. Walaupun dalam Islam boleh satu kali membalas sesuai setimpal, selevel, nggak apa, pukulan di bawah pukulan, satu dibalas satu, dua dibalas dua, masih boleh dalam Islam. Tapi kalau waktu membalas itu kadang lepas kontrol orang. Wong ngomong sakecap, dia berkecap-kecap. Itu yang bahaya. Dan lebihnya itulah yang akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti. Kalau sudah seperti itu, bahaya besar di akhirat, akan menghancurkan amal ibadah kita atau pahala amal ibadah kita. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah